Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Izeh dan Mbak Ajeng. Selamat pagi rekan-rekan. 1-2 minggu terakhir ini kita sibuk sekali dengan sosialisasi terkait konteks ya, rekan-rekan semuanya ya. Uh, Semuanya sudah mulai dipanggil ke KPP untuk diadakan sosialisasi masing-masing BP. Ada yang dipanggil mendapat 1 undangan, ada 2 undangan. Saya beberapa kali juga diminta mendampingi beberapa klien kami untuk terkait sosialisasi atas Cortex. Pada prinsipnya teman-teman, Cortex itu nanti akan membuat seperti gambar ini. Ya, Cortex akan membuat seperti gambar ini, di mana wajib pajak itu nanti seperti diistilahkan seperti di dalam akuarium. Semua terkait perpajakan akan terlihat semuanya. Semua terkait jasa-jasa keuangan Anda itu akan terlihat semuanya. Oke, jadi nanti SPT Anda, laporan keuangan Anda dari auditor yang terdaftar, dan beberapa rekening koran mungkin yang ada kewajiban yang dilaporkan oleh OJK juga akan terlihat dengan sendirinya, di mana Anda terdaftar CV, PT, ataupun Anda terdaftar juga akan nongol, dan baru-baru kan ada edaran dari terkait CV, PT itu yang jika dalam 6 bulan ke depan tidak benarkan itu apa namanya di OSS nanti akan hilang dengan sendirinya dari teman-teman ya. Jadi nanti kita itu seakan-akan di dalam seperti kolam akuarium, terlihat semuanya oleh kantor pajak ya, terlihat semuanya oleh kantor pajak. Dan begitu juga transfer pricing. Transfer pricing itu kan sebetulnya cair ya, dari satu negara ke negara lain, dari eh, PT satu ke PT yang lain, bahkan dengan adanya PT perorangan yang terkait undang-undang HPP, nanti juga transaksi antara orang pribadi dengan PT perorangan jika ada pun itu masuk sebagai transaksi afiliasi, ya teman-teman ya. Jangan Gitu. dipencet. Jadi oke. Kemudian yang kemarin yang jadi konsideran saya adalah ternyata dalam Cortex tersebut yang akan segera rilis kurang lebih katanya Januari tahun depan itu masih ada terkait SP2DK. Artinya SP2DK tahun depan masih ada juga, teman-teman ya. SP2DK tahun depan masih ada juga. Jadi yang kita pikir akan berakhir ternyata masih bertambah tahun depan, bahkan mungkin akan lebih masif. Data konkret lah kurang lebih bunyinya itu. Karena nanti semua data akan terlihat semua, teman-teman ya. Oke, jadi nanti teman-teman akan lebih kelihatan di Cortex tersebut nanti SP2DK-nya dan akan terequal SPT-SPT Anda dengan sendirinya, tuh, teman-teman. Jadi AR itu nanti sudah bisa melihat. Bahkan untuk beberapa direksi yang sebagai pemegang akun dari masing-masing perusahaan, akunnya itu kan melekat ke direksinya tersebut. Jadi kalau ada satu direksi mempunyai 2-3 perusahaan, pribadinya pun bisa buka di 2-3 perusahaan itu, artinya terkonek di SPTOP direksinya tersebut juga itu nanti. Itu, itu yang nanti akan jadi perhatian penuh itu, bagaimana bukti bahwa adanya grup itu nanti ya teman-teman ya. Oke. Ini mungkin sekedar gambaran saja terkait SP2DK dan terkait transfer pricing ke depannya. Oke, ini Cortex System apa sih itu? Jadi ini materi yang pernah saya sampaikan tahun lalu ya di HIPMI ya teman-teman sedikit. Bagaimana wajib pajak besar dan grup itu sudah akan diawasin oleh KPP, oleh kantor pajak ya. Buktinya apa ya, beberapa KPP Madya timbul dan beberapa WP dikumpulin dalam satu Madya. Proses bisnis ke depannya begitu. Konteks sistem berdasarkan Perpres 40 2018 yaitu isinya terkait hal-hal seperti ini teman-teman ya. Proses pendaftaran, pemrosesan mungkin teman-teman sudah mulai banyak slide-nya. Jadi pada prinsipnya konteks sistem itu nanti juga akan
membawahi juga tentang CRM Compliance Risk Management, di mana salah satu Compliance Risk Management itu membawahi atau berisi tentang transaksi-transaksi afiliasi atau transaksi grup ya. Jadi nanti akan terinfokan, bahkan sampai beneficial owner pun nanti akan terinfokan di CRM-nya tersebut. Itu perusahaan grup itu apa? Ini sekilas saja teman-teman ya. Jadi kenapa saya sampaikan perusahaan grup dulu? Karena nanti kita akan bicara tentang transaksi afiliasi, di mana transaksi afiliasi salah satunya adalah transaksi antar grup ya. Karena transaksi afiliasi itu pun antar grup pun masih bisa dianggap sebagai transaksi afiliasi, sebagaimana tertuang di PMK 172. Ya, nanti saya nanti akan bersama Mas Adit mau memaparkan 1 jam ke depan dan nanti setengah jam ke depan, habis itu kita tanya jawab teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi. Tadi sekilas tentang Cortex dan bagaimana Beyond ke depannya, bahwa akan terlihat semua teman-teman itu sebagai seakan-akan perusahaan, orang pribadi pun seakan-akan dalam akuarium, teman-teman. Tidak ada tempat menghindar katanya, tidak ada tempat sembunyi katanya. Itu ya. Jadi agenda kita hari ini adalah ada 4 agenda, yaitu pengawasan dan penggalian potensi pajak, pengawasan kepatuhan WP, strategi dan poin penting menangani SP2TK, dan terakhir tentang temuan SP2K atas transfer pricing. Mungkin saya atas 2 bab pertama akan sedikit lari, karena sudah beberapa webinar yang lain sudah pernah tersampaikan. Ya. Jadi kalau kita bicara transfer pricing, teman-teman, kita harus membedakan apakah dia untuk tax avoid atau penghindaran pajak atau tax planning, ada beberapa orang yang punya, atau sebagai pertimbangan bisnis yang rasional. Ya, jadi mindset dari otoritas itu transfer pricing itu kan seakan-akan pasti tax avoid, penghindaran pajak. Ya, sementara bagi beberapa perusahaan itu adalah pertimbangan bisnis yang rasional. Terus harusnya bagaimana? Oke, otomatis harus mencari suatu kesebandingan dan suatu kewajaran. Cuma sudah berapa kali selalu disampaikan bahwa transfer pricing itu bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak ya. Sehingga akan sulit untuk mengidentifikasikan satu titik temuan di mana wajarnya. Bahkan satu rentang wajar itu yang mana itu. Itu teman-teman. Nah, disitulah seni atas transfer pricing. Dan beberapa SP2DK terakhir ini sudah ada beberapa SP2DK itu membahas tentang transfer pricing, teman-teman. Itu yang jadi catatan saya sebagai tax konsultan dan praktisi pajak, itu bukan SP2DK atas transfer pricing tersebut. Yang jadi catatan saya adalah bahwa TP-Doc sebagai bukti pembuktian bahwa Anda transaksi afiliasi Anda itu wajar-wajar aja, itu sudah mulai dipantau dan diminta oleh kantor pajak ke depannya oleh AR. Ya, oleh AR. Karena sebelum terbit SP2DK tentunya AR akan meminta TP-Doc tersebut. Jadi, dan PMK 172 itu sudah jelas clear menyatakan bahwa TP-Doc harus tersedia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Walaupun itu sudah dibunyikan juga dengan PMK 213 2016. Cuman kenapa dibunyikan lagi di PMK 172 2023 dan berlaku untuk tahun pajak 2024, mungkin teman-teman bisa menjadi satu catatan tersendiri. Mungkin sekarang kantor pajak sudah mulai, ini yang hostnya siapa, minta tolong di Mas Adit, minta tolong ada teman yang itu di mute ya. Jadi teman-teman harus mulai pertimbangan bisnis yang rasional apa enggak. Oke, karena itu Anda harus punya pembuktian, minimal pembuktian bahwa Anda mendokumentasikan. Jadi kalau ditanya bagaimana menanggapi SP2D ke atas transfer pricing, Pak, ya tentunya Anda punya bukti bahwa transaksi Anda wajar. Transaksi Anda wajar, buktinya gimana? Ya paling nggak mendokumentasikan. Walaupun Anda tidak wajib TP-Doc, secara regulasi, tetapi kewajiban membuktikan bahwa transaksi Anda wajar itu tetap melekat atas transaksi tersebut ya teman-teman ya. Beda kewajiban atas TP-Doc, beda pula kewajiban atas pembuktian kewajaran. Oleh karena itu kalau istilahnya sekarang mending nyesel punya TP-Doc daripada nyesel nggak punya TP-Doc.
minimal untuk pembuktian tersebut. Oke, agenda pertama pengawasan dan potensi pajak. Pengawasan itu sebetulnya sudah ada sejak 2007 tuh mulai SP2DK dan pengawasan tuh dengan konseling namanya ya, sejak dimulainya modernisasi ya Waskon pengawasan dulu pengawasan dan konsultasi, sejak itulah mulai diberlakukan suatu teknik himbauan ya, himbauan namanya. Dan kemudian 2015 dicabut himbauan per tentang himbauan tersebut, berubah menjadi verifikasi ya, atas himbauan berubah jadi verifikasi, dan verifikasi pun sudah dicabut terakhir dengan uji materi atas PP 74 2011 pada waktu 2015. Jadi dicabut, sehingga kronologi pengawasan dan penggalian potensi yang awal-awal dulu sudah tercabut dan sekarang sudah berbentuk SP23 surat permintaan data dan atau keterangan ya. Nah, sekarang bagaimana sih KPP melihat potensi dan mengawasi potensi? Tentunya pertama mereka akan melakukan perencanaan dan pengawasan WP, disusun lah tentunya. Kemudian pelaksanaan pengawasan. Yang paling penting dalam pelaksanaan pengawasan di sini adalah step SP23, yaitu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Dan bisa diteruskan dengan kunjungan ke kantor atau pabrik wajib pajak tersebut. Kemudian tidak lanjut, ya, tidak lanjut bisa dilakukan pemeriksaan, mungkin pemeriksaan bukti permulaan, kegiatan intelijensi atau apapun terkait untuk apa? Untuk pemantauan dan evaluasi pengawasan wajib pajak. Jadi yang kita bahas sekarang adalah terkait SP2DK ya. Pengawasan dan kepatuhan WP. Ini overview DJP melihat suatu proses bisnis pengawasan. Ya, teman-teman yang tadi yang saya sampaikan ya, bahwa satu adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga tindak lanjut, dan keempat evaluasi. Nah, makanya kan ada teman-teman lihat kadang SP2DK itu nggak bisa selesai. Kenapa? Karena mungkin eh, dari pihak AR merasa ini kalau dievaluasi sementara saya harus menerima dokumen pendukungnya kurang, ya mereka nggak bisa. Karena apa? Kenapa eh, kadang SP2DK nggak bisa selesai, teman-teman? Karena nantinya AR itu juga harus menjelaskan pada waktu dievaluasi, ya, evaluasi atas eh, action plan mereka dan bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian SP2TK itu akan ada proses evaluasi. Dan pada saat evaluasi oleh pihak unit di atas KPP, yaitu di KPP Kanwilnya, atau bahkan mungkin ada beberapa dari luar akan mengevaluasi, pada saat itu AR Anda akan menjadi Anda. AR akan menjadi wajib pajak. Sehingga harus dipahamin bahwa kadang AR tidak bisa menerima pendapat Anda. Kenapa? Karena dia nggak yakin, dia tidak mendapat keyakinan penuh pada saat suatu ketika berkas tersebut dievaluasi oleh pihak unit di atasnya, tim pengawasnya, dia tidak bisa perform, dia tidak bisa menyampaikan bahwa tidak atas hal tersebut baik-baik aja gitu teman-teman ya. Jadi itu yang selalu saya sampaikan, respect each other. HR itu kadang nggak nerima, kenapa? Karena dia tidak bisa mendapat keyakinan bahwa data yang Anda sampaikan itu bisa kuat sehingga dia bisa mendrop temuan atas SP2TK tersebut. Begitu juga pemeriksaan. Ya. Oke, di KPP ini kegiatan pengawasan adalah penentuan daftar prioritas pengawasan DPP ya. Setelah adanya DPP, siapa saja sih BP dari masing-masing Waskon, siapa saja sih BP yang masing-masing AR yang untuk diprioritaskan pengawasan, itu akan dikirim di Kanwil untuk menjadi daftar sasaran analisis data perpajakan, dan nanti akan mendapatkan persetujuan kantor pusat untuk fokus analisa data dan penyusunan atas daftar sasaran analisa tersebut. Jadi prosesnya itu sudah dimulai di tiap akhir tahun, teman-teman. Mereka akan menyusun BPWP prioritas untuk tahun depan. BPWP prioritas itu kan adalah penentu penerimaan masing-masing AR, penentu penerimaan masing-masing seksi, begitu juga penentu penerimaan masing-masing KPP. Gitu. Jadi bisa jadi Anda tiap tahun kena terus, iya, karena Anda masuk kategori penentu penerimaan mereka. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian
Anda harus mulai cari tahu juga, Anda tuh sekarang masuk sebagai WP apa? WP strategis atau WP lainnya. Gampang kok mengidentifikasi WP strategis. WP strategis itu WP yang terdaftar di KPP LTO atau wajib pajak besar, KPP Kanwil khusus ya, KPP wilayah Kanwil khusus ataupun KPP Madya. Jika perusahaan Anda, jika wajib pajak yang Anda pegang klien Anda ini terdaftar di 3 unit Kanwil ini, 3 unit ini, Anda berarti masuk sebagai WP strategis penentu penerimaan dari masing-masing KPP dari masing-masing Kanwil tersebut. Ya, di situ Bapak Ibu. Jadi, wah, kok saya WP saya di Madya semua? Ya, berarti Anda dianggap sebagai penentu penerimaan. Dan jangan kaget kalau SP2TK-nya hampir tiap tahun ada. Gitu. Terus saya di Pratama kok ada juga ya mungkin Anda di Pratama memang WP sebagai WP penentu penerimaan di KPP tersebut sehingga wajar untuk diharapkan pembantu penerimaan. Terus pelaksanaan pengawasan. Pertama-tama tentunya kita akan mengetahui apa sih definisi SP2TK. Definisi SP2TK yang sesuai dengan SE05 adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan wajib pajak terhadap apa? Terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, di situ teman-teman. Nah, sumber-sumbernya apa? Sumber-sumbernya sekarang ya yang ada saat ini yaitu SIDJP di mana wajib pajak kalau submit SPT nanti akan terekam, terrecord itu dan akan terakomodir semuanya di SIDJP. Kemudian adanya alat keterangan lain, mungkin hasil kunjungan dari visit, adanya ILAP atau informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Kemudian IDLP, yaitu informasi data, laporan, dan pengaduan yang lebih banyak ngarahnya ke bukti permulaan misalnya, dan internet dan data-data lainnya. Jadi kreativitas masing-masing AR tentunya akan membuat apa eh, suatu kekuatan masing-masing SP2TK masing-masing ya teman-teman. Ada AR yang mungkin tidak terlalu dalam, ada AR yang dalam sekali, itu tergantung. Tetapi tetap ada template-nya bahwa ada beberapa data yang harus dikonfirmasi terkait hasil temuan dari sistem. Itu pasti akan dikonfirmasi. Anda akan sangat beruntung kalau Anda mendapatkan AR yang mendapat tidak semua pertanyaan dari sistem dikirim ke kita. Ada beberapa AR itu sudah akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari-cari data dan keterangan yang lain, sehingga pertanyaan tersebut bisa di-close oleh mereka. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa AR itu yang memang mereka bekerjanya maksimal ya. Sehingga yang mungkin SP23 sebetulnya ada 100 item pertanyaan, mungkin akan digeser ke ada menjadi sisa 30 item misalnya. Kenapa? Karena 70-nya itu mereka sudah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, klarifikasi atas pertanyaan tersebut. Tetapi harap dimaklumi juga mungkin ada beberapa AR yang tidak merasa firm, kuat, yakin atas data-data yang ada di internal sehingga semuanya digeser. Semuanya digeser atas pertanyaan yang ada di sistem. Itu bukan berarti mereka tidak mempelajari, tidak ini, tapi mungkin mereka tidak merasa firm sehingga mendingan digeser semua, sehingga mendapatkan keyakinan semua atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Oke, nah, ini gambaran umum Bapak Ibu semuanya ya, bahwa SP2TK itu ditandatangani oleh kepala kantor yang awalnya dari ASI ya. Nah, kemudian kemarin teman-teman ada beberapa yang bertanya, Pak, di grup ya, SP2DK dikirim via WA. Bagaimana? SP2DK nggak bisa Bapak Ibu dikirim via WA. Harus bisa melalui faksimili, jasa terdaftar, diserahkan langsung atau DJP online dalam hal telah tersedia. Nah ini nanti yang kayak Cortex ini nanti bisa jadi karena setiap wajib pajak mempunyai TAM, Taxpayer Account Management, manualnya itu. Jadi pasti akan dikirim semua datanya melalui email atau itu terdaftar. Ya.
Jadi kalau ditanya Pak, kalau dikirimin via WA bagaimana? Ya, saya bilang berarti Anda untung karena Anda punya waktu lebih untuk mempersiapkan prepare sebelum SP2DK asli fisiknya Anda terima via kurir, via faksimili atau via langsung mereka datang menyampaikan. Ya, ada yang banyak nggak usah tanggapin, ya memang nggak usah tanggapin tentunya karena belum ada surat fisiknya. Jangan ditanggapin Bapak Ibu kalau hanya melalui WA saja, karena secara prosedural tidak bisa. Cuman Anda bagusnya mengklarifikasi ke AR Anda kalau memang itu nomor AR Anda terdaftar loh ya. Jangan sampai terjadi penipuan. Makanya Anda tanya, mohon maaf Pak Bu, saya kok mendapat SP2DK dari Anda. Apakah atas SP2DK ini benar adanya. Kalau mereka bilang benar, ya sampaikan mohon izin apakah telah dikirim. Oh sudah Pak, tanggal ini mungkin besok atau nanti sore datang. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi tetap kita perlu mengklarifikasi ya. Cuma jangan dijawab kalau memang belum terima aslinya. Makanya point of view-nya kalau saya ditanya itu terus gimana Pak? Ya saya sampaikan Anda untung waktu gitu ya teman-teman. Terus bagaimana treatment WP? WP yang ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Kita bahas yang tidak bersedia, maka WP dianggap tidak menyampaikan tanggapan atau penjelasan dan akan dibikin berita acara P2DK dan nanti tentunya akan dilakukan usulan lebih lanjut apakah di pemeriksaan atau bukti permulaan. Terus bagaimana kalau WP menerima? WP menerima ada yang menyampaikan tanggapan, ada yang tidak menyampaikan tanggapan. Kalau yang tidak nyampaikan tanggapan, nanti tentunya akan ditindaklanjutin dengan visit. Ya, AR tersebut beserta kasih dan mungkin ada AR lainnya akan visit ke tempat Anda untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Kenapa nggak menanggapin? Barangkali mungkin ada yang masalah lainnya. Ya, di situ ya. Jadi baiknya ditanggapin ya teman-teman. Nah, kemudian ini 14 hari kalender yang jadi perhatian ya. Nah, makanya 14 hari kalender itu nanti teman-teman harus masalahnya kalender itu berarti bukan hari kerja, betul-betul kalender ya. Gitu. Teman-teman, ini lebih lebih kalau saya sebut lebih dalam, lebih keras, lebih kencang daripada pemeriksaan. Pemeriksaan itu 10 hari, 7 hari itu hari kerja, diperpanjang menjadi 10 hari kerja. Tetapi sebelumnya kita sudah ada tektokan atas data tersebut. Ini SP2DK tahu-tahu 14 hari kalender harus tanggapi. Nah, oleh karena itu baik-baiklah ke AR, baik-baiklah ke KPP, seksi terkait, datang, kunjungin mereka, sampaikan, mohon izin Pak, kami baru terima. Kami sedang mengumpulkan data, mohon izin tambahan waktu. Itu biasanya mereka akan memberikan kalau memang masih dalam rentang waktu yang bisa dimaklumi oleh mereka ya. Dan penyampaian penjelasan bisa lebih dari satu kali ya teman-teman ya. Lebih dari satu kali Anda bisa berkali-kali menjelaskan. Misalkan ada 10 item pertanyaan, saya baru bisa menjawab 5 item, kirim aja 5 item itu dulu. Tunjukkan itikat baik Anda, ya. Tunjukkan itikat baik Anda. Situ. Oke. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri bagaimana tindak lanjutnya kalau SP2DK tidak ditanggapi ya, teman-teman ya. Udah 2 minggu batuk nggak hilang-hilang. Oke. Jadi teman-teman, kalau SP2DK sudah ditanggapin, tentunya nanti akan terbit berita acara dan mungkin akan ditindaklanjutin oleh masing-masing AR dengan bikin LHP 2DK, laporan hasil penelitian atas data dan keterangan. Ya, jadi teman-teman, yang paling penting itu Anda harus memastikan tanggapan Anda terakomodir dalam berita acara. Ya, dan bahkan ada beberapa AR itu dalam berita acara itu jelas menyampaikan di situ bahwa wajib pajak bersedia membayar senilai ini dalam bentuk nanti pembetulan. Biasanya setelah SP2TK selesai, BAPK baru kita membetulkan SPT. Nah, itulah kata-kata bersedia membayar sebesar ini itu mudah-mudahan bisa menutup SP2TK kita, teman-teman. Ya.
Walaupun kita mungkin nggak dikasih berita acaranya, teman-teman bisa meminta berita acara yang sudah Anda tanda tanganin. Karena AR nanti kan harus tanda tangan AR, kepala seksi, kepala kantor, dan mungkin ada supervisor yang piring dengan mereka. Minta izin Pak, saya foto. Foto aja, sehingga Anda bisa menjadi dasar bahwa Anda sudah siap. Nanti kalau sudah ditandatangani semua, akan dikabarin untuk silakan Pak melakukan pembetulan atas beberapa SPT sebagaimana SP2TK tersebut. Ya, kadang ada beberapa BP karena tidak mentanggapin, biasanya ditindaklanjutin dengan visit. Ya, visit. Satu hari dikunjungi beberapa tempat yang berdekatan mungkin atau dalam satu kawasan. Ya. Ada beberapa variabel yang visit harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Ya, visit yang bisa dilakukan tentunya ya BP menyampaikan penjelasan saat kunjungan tentunya akan disusun berita acara di tempat. BP menolak, bisa juga BP menolak, akan disusun pun undangan untuk pembahasan sebagai dasar untuk penyusunan berita acara dan LHP 2DK. BP tidak memberikan penjelasan saat kunjungan, sama, diundang, tetap dikirim undangan pembahasan. BP atau dalam hal ini OP tidak diberikan meninggal dan segala macam tentunya harus disusun untuk penyelesaiannya, yaitu LHP 2DK. Kemudian kalau BP badan tidak ditemukan efektif atau dibubarkan, tentunya tetap dikirim undangan pembahasan untuk penyusunan LHP 2DK. Undangannya dikirim ke penanggung pajaknya. Oke, saya lanjutkan. Penandatanganan LHP 2DK dan segala macam itu, teman-teman. Yang jadi perhatian di sini adalah diselesaikan dalam 60 hari kalender sejak penyampaian SP2DK. Ya, ya ini seakan-akan menjadi dasar bahwa SP2DK itu masih punya injury time sampai 2 bulan. Seakan-akan ya, teman-teman. Karena ini kan jangka waktu penyusunan LHP 2DK sebetulnya. Walaupun sebetulnya menyampaikan 14 hari, tetapi kita kan bisa melakukan pembahasan berkali-kali yang pada prinsipnya AR yang bersangkutan itu dalam tempo 60 hari kalender atau 2 bulan sejak penyampaian SP2DK itu harus membuat laporan hasil penelitian atas P2DK tersebut. Ya, untuk mengclose kasus tersebut. Ini hampir seperti SPHP. SPHP juga sama. SPHP itu juga 2 bulan sejak disampaikan harus di-close. Jadi hampir mirip, teman-teman. SPHP 2 bulan sejak itu harus di-close. Jadi pembahasan bisa dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai dengan maksimal 2 bulan untuk di-close-nya. Dan di-close-nya atau keluarnya laporan hasil pemeriksaan. Jadi kurang lebih administrasinya hampir sama ya. Oke. Simpulan dan segala macam nanti teman-teman bisa mempelajarin. Lah inilah yang ini timelinenya ya teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan tadi, sejak SP23 sampai laporan hasil penelitian tadi adalah 60 hari. Nah, ini kadang ini bisa diperpanjang ini 30 hari. Berarti seakan-akan kita bisa 90 hari. Tergantung kebijakan masing-masing kepala seksi, kepala kantornya. Dan nanti setelah ada perpanjangan 90 hari, tentunya pembetulan SPT. Kalau kita lihat dari sini berarti 120 hari. 120 hari berarti kurang lebih 4 bulan, teman-teman. Ya, kalau sampai 4 bulan nggak beres, atau maksimal 90 bulan, 90 hari lah. 90 hari ini, yang 60 hari tambah ini nggak beres, AR mau nggak mau usul untuk dinaikin per pemeriksaan mungkin harus itu. Bahkan bisa jadi pada waktu 60 hari sudah usul. Kecuali kita sudah ada komitmen sama AR, mohon izin Pak, saya akan nambahin dokumen terkait dan ini. Dan itu kita harus dapat permission dari AR, kasih, dan bahkan kepala kantor. Karena AR dan kasih nanti akan info kepala kantor dan akan juga sampaikan pada waktu clearing sama kepala supervisor gitu. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan bab 3, yaitu strategi dan poin penting menanggapi SP2DK. Nanti Mas Adit akan menyampaikan materi di bab 4 ya, agenda kita keempat, teman-teman. Jadi SP2DK itu bersifat dugaan ya. Jadi belum dipenuhinya kewajiban BP. Dugaan, teman-teman ya.
dugaan. Karena bisa jadi WP sudah nyampaikan, oh Pak, kami ngirimnya eh, sudah kok, ini mungkin nggak tarik datanya karena ternyata pindah kantor, misalnya pindah unit KPP. Karena saya pernah WP yang saya pegang itu pindah KPP ternyata datanya nggak ketarik semua, entah kenapa. Dikirim STB2DK ya kita tunjukin, kemudian diklarifikasi dan KPP itu terdaftar mencari informasi dari sistem, oh iya memang sudah lapor ternyata. Kemudian SP2DK itu sumbernya bisa dari internal dan eksternal. Kemudian jangka waktu penanganannya 14 hari setelah tanggal dikirim atau disampaikan secara langsung. Ya, kalau sampaikan secara langsung kan yang datang tadi, kalau dikirim tanggal kirim. Nah, itu yang perlu jadi perhatian teman-teman ya. Kemudian SP2K dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Dulu SP2DK itu terbit lebih dari satu kali atas masing-masing jenis pajak. Dulu kadang ada dikirimin SP23 PPN. Kemudian SP3K pasal 21, kemudian SP3 potput misalnya, kemudian atas badan. Besoknya lagi dikirimin lagi untuk tahun pajak yang sama. Nah, setelah adanya SE yang terbaru tentang SP2DK, SP2DK itu dijadikan satu kesatuan, auteksis. Cuman apakah SP2DK itu harus satu kali saja? Oh, tidak bisa. Masih bisa terbit lebih dari satu kali. Karena selama belum daluarsa penetapan pajak, daluarsa 5 tahun itu, ambil contoh sekarang 2020, berarti 2025 masih bisa dong. Ternyata tahun ini kita dikirimin SP2DK kita yang kedua kalinya atas tahun pajak 2020. Itu memungkinkan Bapak Ibu. Dulu pernah dikirim loh Pak, sudah selesai dan sudah melakukan pembetulan. Lah, kalau ternyata mereka mendapatkan analisa data baru, bagaimana? Masa nggak dikirim SP2DK? Kok SP2DK lagi sih, kan dulu udah pernah tahun pajak ini. Nah itu makanya saya bilang, Anda ubah sudut pandang. Daripada nanti langsung dinaikin pemeriksaan, mendingan diverifikasi dulu. Karena pilihannya atas data tersebut cuma ada dua. Anda verifikasi lewat Waskon atau Anda jelaskan di meja pemeriksaan. Nah, makanya kalau KPP tersebut mengirimin SP2DK lagi, tahun pajak yang sama, dan dikiriminnya sudah 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, harusnya Anda menganggap itu sebagai suatu kebaikan dari KPP. Mereka memberikan waktu Anda untuk menjelaskan verifikasi daripada langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, SP2DK juga dapat diperpanjang waktunya oleh kepala kantor, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, harusnya 14 hari, tetapi karena dalam kenyataannya laporan hasil penelitian tadi harus 60 hari, ya itu kalau memang ada komitmen melakukan pembayaran, pembetulan SPT, bisa jadi unit tersebut dalam hal ini kepala kantor akan memberikan waktu lebih untuk, karena sudah istilahnya pembicaranya positif lah ya. Ada niat baik WP, ada niat baik kantor, ya mudah-mudahan selesai dengan baik-baik. Kemudian yang jadi catatan adalah tidak adanya produk hukum. Ya, tidak ada produk hukum. Saya tidak pernah menjawab orang kalau bertanya, Pak, kalau sudah SP2DK, mungkin nggak diperiksa lagi? Nggak mungkin. Pasti mungkin. Karena belum inkrah, teman-teman ya. Belum inkrah, belum lewat 5 tahun, dan belum terbit ketetapan pajak. Walau orang diperiksa terbit SKPKB, SKPN, atau apapun aja bisa pemeriksaan ulang. Kalau ada novum. Jadi jangan pernah, mohon maaf, kalau ada teman-teman yang di dalam sini AR atau segala macam menyampaikan, saya garansi nggak diperiksa deh. Kalau tahun pajaknya masih lama, ada kemungkinan Bapak Ibu. Tahun pajak 2021 kan daluarsa 2026, ada kemungkinan kalau ditemukan. Karena memang saya pernah SP2DK udah selesai, harusnya sudah mau bayar, melakukan pembetulan, tiba-tiba datang data baru. Dan data baru itu tidak bisa diselesaikan dengan SP2DK sehingga langsung naik pemeriksaan. Itu kan hampir mirip kalau SP2DK itu selesai, tiba-tiba data baru itu akhirnya diperiksa. Terus kenapa diperiksa ya? Mungkin karena yang bisa melakukan verifikasi dengan kekuatan yang lebih powerful. Pemeriksaan kan lebih powerful. Jadi jangan jangan pernah berpikir bahwa
Ini SP23 kalau Anda sudah melakukan pembetulan dan bayar, insya Allah tidak dinaikin pemeriksaan. Ya Bismillah aja Pak, Bu. Bismillah aja. Makanya eh, banyak-banyak berdoa juga sih. Gitu. Kalau saya tanya, terus gimana Pak? Ya banyak-banyak berdoa. Gitu. Nah ini teman-teman, ini adalah identifikasi temuan dalam SP23. SP23 itu yang terjadi kebanyakan mirroring. Mirroring dengan temuan pemeriksaan sebelumnya atau mirroring atas SP23 sebelumnya, atau kadang ada isu-isu baru, ya, new issue. Biasanya yang dilakukan oleh dalam SP23 itu tersebut adalah ekualisasi, teknik yang biasa, perbandingan SPT masa dan SPT tahunan, atau dengan audit report, ya. Kemudian komparasi dengan data dari sistem internal dan eksternal, ya teman-teman, ya. Ada pertukaran data dengan bea cukai, imigrasi, perbankan, OJK, itu ya itulah komparasi. Ada data bea cukai, misalkan seakan-akan impor barang, ada nggak lapor lah, itu kan kelihatan. Kemudian adanya transaksi afiliasi. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Nah, di sini jika ada biasanya terkait penerapan compliance PMK 213 terkait kewajiban Tipidok, teman-teman. Ya, karena 172 baru berlaku untuk tahun pajak 2024, jadi masih berdasarkan PMK 213. Terus isu pajak lainnya, yaitu adanya DER mungkin, adanya DIM dividen mungkin, penerapan fasilitas pajak mungkin, dan segala macam isu-isu. Jadi kalau Anda cuma ditanya oleh AR, oleh AR Anda terkait dua hal ini aja, yaitu ekualisasi dan pertukaran data, berarti Anda masih baik-baik aja. Tetapi kalau AR Anda sudah mulai memasuki transaksi afiliasi, berarti kedalamannya lebih dan Anda harus betul-betul diskusi dengan mereka lebih intens, karena transfer pricing bukan ilmu pasti. Ya, teman-teman, ya. Pengujiannya gimana? Pengujian atas mirroring isu biasanya data legal, komersial, dan data pajak sesuai peraturan perpajakan, dan pengujian atas isu baru, ya. Gitu. Ya, fokus Anda adalah fokus untuk menyelesaikan isu tersebut. Ya, Bapak Ibu, ya. Fokus bukan problem solvingnya, adalah fokus di sengketanya dulu. Baru cari solusinya. Sengketanya apa sih? Solusinya gimana? Ya solusinya bukan versi Anda, tapi versi Anda dan AR yang bersangkutan. Tanya, Pak, ini atas transfer pricing ini masalahnya apa? Sengketanya apa? Walaupun mungkin sudah ada di SP2TK, tetapi lebih bagus Anda konfirmasi langsung. Sehingga Anda sudah tahu sengketanya. Oh, karena metode, Pak. Oh, karena comparable, Pak. Comparable Anda 7, menurut kami hanya 2. Metode Anda TNMM, menurut kami CAP. Nah, barulah Anda akan bisa berdiskusi dengan mereka. Kalau fokusnya di comparable, ya diskusinya terkait comparable. Kalau metode, ya diskusi terkait metode, ya teman-teman, ya. Jadi kalau untuk TP, teman-teman, itu harus diskusi. Kalau ekualisasi mungkin cuma angka, habis itu evidence, pembuktian. Tapi kalau TP, Anda harus diskusi. Nah, itu yang susahnya WP-WP yang terdaftar di KPP PMA. Karena KPP PMA kan di Jakarta, sementara beberapa WP kan wilayah kerjanya bukan di Jakarta dan sekitarnya. Saya tahu karena saya 9 tahun di KPP PMA. Saya pernah visit memeriksa itu sampai Tahuna, Sangir Talaut sana pernah, Medan, Lok Sumawe pernah, Nusa Tenggara pernah, Bali pernah, Sumatera yang Jambi, Palembang pernah, Jawa. Ya itulah teman-teman. Saya bayangkan aja kalau SP2DK tidak terbina komunikasi yang baik dari AR dan wajib pajak atau kuasanya, sehingga AR-nya memaksa harus datang ketemu ngobrol, itu repot. Makanya blessing dengan adanya Zoom meeting, Google Meet, segala macam, Anda bisa diskusi dengan mereka via Zoom. Ya, teman-teman, ya.
Jadi begitu dapat SP2TK, kalau ada atas TP segera tanyakan ke mereka, ini masalahnya di mana Pak? Pahami sengketa dulu, baru Anda tanya. Terus menurut Bapak bagaimana? Oke, barulah Anda membantah atas sengketa tersebut. Ya, itu yang biasa kami lakukan. Strategi umum meningkatkan untuk menanggapi SP2TK pada umumnya ya, ini pada umumnya yaitu menanggapi SP2TK dengan data yang valid dan reliable, memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan peraturan. Salah satunya terkait jangka waktu, ya. Kemudian meningkatkan compliance atau transparansi ke depannya, gitu ya. Jadi jadikanlah SP2TK itu untuk mirroring Anda, untuk kebaikan Anda, bahwa jangan sampai terjadi lagi, segera lakukan ekualisasi untuk tahun-tahun pajak Anda yang lain. Tingkatkan awareness atas teks digital ya. Teks digital itu awareness-nya mulai penting. Kemudian tingkatkan teks knowledge melalui training-training atau melalui yang ngikutin webinar gratis, ada YouTube, itu bisa tingkatkan kompetensi. Tingkatkan kompetensi. Banyak kok teman-teman yang berbagi webinar gratis. Pak Prianto itu salah satu teladan kami. Beliau tiap hari Rabu menggratiskan. Kami alhamdulillah TechFlash sudah tahun ketiga pun tiap hari Jumat. Dulu kita setiap hari Jumat seminggu sekali, sempat 2 mingguan, sekarang alhamdulillah kita akan merencanakan seminggu sekali lagi. Kemudian mulailah penerapan teks manual yang update ya teman-teman ya. Update. Kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan DJP. Jadi nanti teman-teman itu update-nya di Cortex itu teman-teman, yang informasi yang saya dapat kemarin, semua informasi, misalnya oh saya industri makanan, oh saya industri perhotelan, nanti di informasi Dropbox kita teman-teman, di log itu, di TAM itu, taxpayer account management itu tadi, manualnya kita, manual booknya itu semua aturan-aturan terkait akan dikirimkan di sana oleh tim dari kantor pusat, dalam hal ini tim penyuluh Kanwil atau apa, semuanya akan dikirim. Itu gunanya untuk apa? Nanti tidak ada wajib pajak bilang, saya tidak tahu aturan tersebut. Kan undang-undang selalu disampaikan bahwa undang-undang ini berlaku saat diundangkan. Oh, saya nggak tahu. Nah, terus bagaimana semua orang dianggap tahu? Nah, itulah hak-hak wajib pajak nanti akan diberikan di sana. Jadi Anda nanti semua jangan 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 apa namanya bingung, nanti semua aturan ada di sana kok. Misalnya ada transaksi afiliasi karena cross border, semua aturan terkait TP pasti akan dikirim. Per 22, SE 50, PMK 172, PMK 213. Kemudian kalau ada DER, aturan tentang PMK DER. Kemudian kalau ada BO, aturan tentang beneficial owner. Bahkan kalau ada transaksi cross border ke negara A, B, C, nanti akan dikirimin tentang treaty dengan negara sana, kemudian tentang hak-hak dan kewajiban jika mau memakai SKD, semua ada di Cortex nanti. Saya nggak bayangkan itu web base itu sebesar apa itu servernya ya. Se-Indonesia loh nih. Gila tuh. Budgetnya gede banget itu pasti itu. Oke, inilah strategi umum untuk menanggapi SP2TK ya. Komunikasi dengan kantor pajak, dengan AR Anda perlu ya, teman-teman ya. Perlu jaga dengan baik komunikasi Anda dengan AR ya. Sampai karena informasi itu kadang ada, kalau kita dulu nonton Kata Berkait ya. Begitu telinga kita ditutup, depan-depannya terus kita tepok, disampaikan informasi, sampai depan itu kadang sudah berubah. Nah, jadi apa yang mau disampaikan, apa yang dipahami itu harus tahu. Itulah makanya saya bilang kalau Anda dapat SP2TK, tindakan pertama yang Anda lakukan adalah hubungin AR Anda. Tanyakan itu, karena kadang bahasa tulisan dengan bahasa lisan akan beda. Komunikasi yang baik, jaga terus hubungan sama AR, jaga terus komunikasi dengan KPP, berbaik-baiklah dengan mereka karena mereka adalah partner Anda.
Dan begitu juga AR harusnya berbaik dengan wajib pajak karena Anda dan KPP dan negara ini adalah seakan-akan pemilik saham 22% atas wajib pajak Anda. Saya mendapatkan istilah itu dari salah satu wajib pajak yang saya dampingin di Sumatera Utara sana. Beliau menyampaikan, Pak, negara kan minta 22% atas laba kita. Laba yang kita bagikan itu artinya kan dividen. Dividen itu dari saham. Berarti negara itu punya saham ke kita. Jadi tolonglah, karena negara itu punya saham ke WP, berlakulah dengan baik ke WP. Ya, karena kalau WP produktif sehingga profitnya bagus, Anda juga akan dapat 22% loh, Pak. Saya mendapat hal tersebut langsung tek gitu. Oh, benar juga ya. Padahal tidak semua pemegang saham pada waktu untung dapat dividen kan bisa jadi laba ditahan. Tidak semua tiap tahun dibagikan. Pun laba 100, tidak semua laba 100 dibagikan, bisa jadi 50% aja yang dibagikan. Tetapi pajak meminta 22% atas laba, kan kurang lebih gitu. Walaupun itu laba fiskal ya, bukan laba komersil, teman-teman. Tapi kata-kata itu betul-betul membuat saya terdiam pada waktu itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu agenda temuan atas SP2DK mungkin akan disampaikan oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit, bisa menyampaikan Mas Adit? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Pakai materimu atau dari aku lanjutin? Dari saya aja, Pak. Oke, izin saya tutup ya, Mas Adit. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Mohon izin meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid terkait dengan SP2DK yang mana pada webinar hari ini kita akan sedikit memfokuskan terkait dengan temuan-temuan atas transfer pricing gitu ya. Karena ada beberapa yang mungkin diskusi dengan kami ya Pak Yazid ya, dengan kita beberapa pekan sebelumnya terkait dengan temuan-temuan transfer pricing yang mana temuan ini nggak hanya eh, berkonsentrasi ke cross border, tapi ternyata juga ada juga yang transaksinya domestik Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang eh, merasa punya grup di domestik di dalam negeri di Indonesia itu juga perlu apa ya mewaspadai jika ada nanti ada temuan terkait dengan transfer pricing gitu ya. Nah, ini beberapa rujukan referensi aturan transfer pricing yang ada di Indonesia, Bapak Ibu semuanya, di mana yang seperti kita tahu ya, yang sudah kita highlight di PMK 172, ini masih hangat sekali, walaupun PMK ini merupakan gabungan dari beberapa PMK ya, di mana di situ ada PMK 213 terkait dengan jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak terkait dengan transaksi afiliasinya. Kemudian ada juga rujukan referensi terkait dengan pedoman pemeriksaan untuk wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa SL50 per 29. Dan referensi atau rujukan internasional pastinya ada OECD TB Guideline dan juga UNTP Manual ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini basic basic konsep yang selalu disampaikan dalam webinar-webinar Tax Flash oleh Pak Yazid juga, di mana konsep income dan konsep cost gitu ya. Dari sisi penghasilan pastinya dari apa namanya
kantor pajak akan ada dimaksimalkan untuk bisa nantinya PPh terutangnya juga makin besar gitu ya. Kemudian terkait dengan cost secara gambaran umum ya, dari biaya harapannya dari mereka pastinya biayanya non deductible semua ya, sehingga dari sisi penghasilannya naik, dari sisi biayanya turun, otomatis penghasilan kena pajaknya atau net profitnya makin tinggi dan juga berimpact pada PPh terutang pasal 29 dalam hal ini untuk PPh badan gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian beberapa tax planning juga dilakukan jika ada perusahaan Bapak Ibu yang melakukan transaksi dengan negara yang bisa jadi ada beberapa case yang di bawah tax rate kita, atau terkadang juga ada yang bahkan isu transfer pricing ke tax rate yang lebih tinggi dari kita. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terus pertanyaannya, kalau tax rate sama di Indonesia bagaimana Pak? Nah itu juga ada isu juga bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan salah, karena ada beberapa mungkin stigma orang ini kan kantong kanan kantong kiri ya, mungkin sering lah kita pasti dengar gitu ya. Nah, padahal ada isu-isu yang menarik yang perlu kita diskusikan gitu Bapak Ibu, bahwa isu transfer pricing untuk transaksi domestik juga bisa dilakukan bagi wajib pajak yang misalnya memanfaatkan transaksi luar negeri tapi melewati transaksi dalam negeri dahulu dan lain sebagainya. Atau ada case-case lain yang misalnya ada perusahaan yang rugi dimanfaatkan. Nah, apa sih itu transfer pricing, Bapak Ibu semuanya? Ini ada contoh simulasi ya, contoh simulasi di mana ada sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan grup, sebutlah A, B, dan C gitu ya. Perusahaan A dan B ini ada di negara X yang tax rate-nya 30% gitu ya. Kemudian ada negara Y yang tax rate-nya 20% gitu ya. Nah, PT A, B, dan C ini merupakan perusahaan grup gitu ya, di mana mereka melakukan transaksi yang nantinya akan barang tersebut akan dijual ke apa namanya customer independen gitu ya Bapak Ibu, di negara Y ya, yang tax rate-nya 20 20% gitu ya Bapak. Nah, di sini bisa kita apa ya lihat dan analisis bersama, kenapa sih PTB ini nggak langsung jual aja ke eh, independen di negara Y gitu ya? Kenapa sih harus lewat PTC gitu ya? Nah, kita coba simulasikan, kita contohkan Bapak Ibu semuanya. Ini ada call sell price-nya, harga jualnya di 160 untuk perusahaan B ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi PTC ini melakukan transaksi penjualan gitu ya. PTC ini merupakan hubungan istimewa karena manajemen yang sama, penguasaan gitu ya. Karena PTC menguasai PTB dan PTC gitu ya. Nah, PTB menjual dengan harga 160 Bapak Ibu semuanya. Kemudian cost HPP-nya di PTB itu 100. Sehingga kita langsung aja apa namanya penghasilan kena pajaknya kita simulasikan 60 gitu ya. Karena 160 dikurangi 100. Sehingga teksnya kita dapatkan karena PTB berada di negara X itu 60 kali 30% gitu ya. Sehingga pajaknya kita harus bayar 18. Nah, kita lihat di sisi PTC Bapak Ibu semuanya. PTC ini kan dia beli dengan harga 160. Otomatis 160 ini jadi cost di PTC ya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian 160 ini ternyata ada biaya marketing Bapak Ibu.
Biaya marketing ini dibebankan oleh PTC sebesar 20, sehingga cost dari PTC ini 180. Nah, PTC menjual ke negara ke customer Y yang independen di negara Y juga sama dengan tax rate 20% gitu ya. Menjual dengan harga 200 Bapak Ibu, sehingga penghasilan kena pajaknya 20 dan pajak yang harus dibayar oleh PTC sehingga 20 kali 20%, sehingga 4 ya. Sehingga total pajak yang harus dibayar oleh grup PT ABC ini adalah 18 tambah 4, sehingga totalnya 22 Bapak Ibu. Nah, kemudian muncullah diskusi dari PT ABC ini, apakah memungkinkan kalau labanya sama nih, labanya 60 tambah 20. Tapi pajak yang kita bayarkan lebih sedikit, bisa nggak ya gitu ya. Jadi laba secara konsolidasi, laba secara grup itu 80, tapi pajaknya lebih rendah, lebih dari kurang dari 22, bisa nggak? Nah, coba kita simulasikan dengan contoh berikut, Bapak Ibu semuanya. Ini masih sama, ada negara A, B, dan C. PTB itu ternyata menurunkan harganya, Bapak Ibu semuanya. Jadi PTB menjual ke PTC di negara Y itu dengan harga yang lebih rendah. Yang tadinya 160 menjadi 140, Bapak Ibu. Cost-nya masih sama, 100, sehingga penghasilan kena pajaknya 40, sehingga tax yang harus dibayar, pajak yang harus dibayar oleh PTB itu 12. Nah, beralih ke PTC. PTC tadi kan harga belinya 160, sekarang turun 140 ya Bapak Ibu. 140 menjadi cost di sisi C. Kemudian informasi yang masih sama, ternyata ada marketing expense 20 gitu ya. Sehingga cost yang ada di PTC itu 160. Nah, harga jual ke independen itu masih sama Bapak Ibu. Masih sama 200. Sehingga PTC mendapatkan profit sebesar 200 dikurangi 160. Sehingga penghasilan kena pajaknya PTC adalah 40. Karena di negara Y tax rate-nya 20%, maka pajak yang harus dibayar oleh PTC adalah 40 dikali 20%, sehingga 8 Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini, dua skema yang Bapak Ibu lihat. Penghasilan secara grup, kalau di contoh kedua, ini 40 ditambah 40. 80 ya Bapak Ibu ya. Contoh di yang pertama, 60 ditambah 20. Secara grup masih sama Bapak Ibu. Terus bedanya apa Pak? Nah, bedanya adalah pajak yang harus dibayar oleh dua contoh skema yang Bapak Ibu bisa lihat. Teksnya di sisi sebelah contoh sebelah kiri 22, yang harus dibayar di contoh sebelah kanan di contoh kedua adalah 20. Padahal secara laba grup masih sama Bapak Ibu. Nah, inilah skema-skema yang mungkin jadi loophole untuk dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan transaksi cross border. Nah, kemudian mungkin nggak Pak lebih rendah lagi? Nah, kita lihat contoh ketiga Bapak Ibu semuanya. Nah, contoh ketiga ini PT B itu menambah layer satu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa Bapak Ibu. Jadi tadi kan dari PTB langsung ke PTC ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata kita nambah satu layer perusahaan di negara Z yang tax rate-nya lebih rendah dari negara X gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi PTB melakukan transaksi ke PTD, PTD melakukan transaksi ke PTC gitu ya. Ya mungkin negara-negara tetangga kita gitu ya, kita transaksi dengan negara tetangga kita, tapi barangnya dikirim ke Eropa misalnya, ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, kita turunkan lagi Bapak Ibu, tadi 180, kemudian contoh kedua 140, contoh ketiga 120 Bapak Ibu.
Nah, contoh ketiga ini harga jual dari PTB ke PTD ini 120 Bapak Ibu. 120 kemudian cost-nya masih sama. Cost-nya masih sama 100 sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 20. Sehingga pada negara X tax rate-nya 30%, maka pajak yang harus dibayar oleh PTB adalah 20 kali 30%, yaitu 6. 6 lah yang harus dibayar oleh PTB untuk pajak di negara X. Kemudian di PTD kita create perusahaan gitu ya, atau kita menambah layer perusahaan di negara Z yang tax rate-nya 5%, dengan kondisi harga jualnya 120 di PTB, otomatis di PTD adalah menjadi cost ya Bapak Ibu ya. Cost di PTD ini 130. Dari mana Pak? Dari harga jual tadi 120 ditambah dengan marketing expense Bapak Ibu. Marketing expense-nya kita bagi dua di PTD dan PTC. Jadi marketing expense-nya masih sama di angka 20 gitu ya. Dari cost di PTD 130 kita jual dengan harga 170 dari PTD ke PTC. Nah, di PTD kita dapatkan penghasilan kena pajak 40 Bapak Ibu. Sehingga pajak di PTD di negara Z itu 40 kali 5% sehingga kita dapat 2. Nah, kemudian bagaimana posisi di negara Y perusahaan C, Pak? Nah, kalau di perusahaan C otomatis cost-nya tadi 170 ya, ditambah dengan marketing expense 10, Bapak Ibu. Harga jual ke independen berubah nggak, Pak? Nggak, masih sama dari PTC ke PT Y gitu ya. Customer Y, independen, masih sama, harga jualnya 200. Sehingga PTC itu mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 20. Karena di PTY tax rate-nya 20%, maka 20 kali 20% sehingga kita dapat 4. PTC harus membayar pajak sebesar 4. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Di contoh ketiga ini, penghasilan secara grup berapa, Pak? Penghasilan secara grup 20 ditambah 40 ditambah 20. Hasilnya adalah 80, Bapak Ibu. Masih sama secara grup mendapatkan laba sebesar 80. Tapi tax rate-nya Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa lihat 6 ditambah 2 ditambah 4. Hanya 12. Dari tadi 22, kemudian dibayar di contoh ke 20, dan yang ketiga, contoh ketiga, bahkan hanya bayar 12, Bapak Ibu. Nah, isu yang pastinya muncul dari contoh skema ini adalah pastinya potensi kehilangan pendapatan di negara yuridiksi yang tarif pajaknya lebih rendah atau bahkan tidak ada. Kemudian pastinya isunya tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kemungkinan hilangnya kesejahteraan ekonomi ya, Bapak Ibu. Ini beberapa parameter risiko transfer pricing, yaitu terkait dengan transaksi afiliasi terhadap penjualan dan atau pembelian ya. Nah, isunya juga ini beberapa transaksi-transaksi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan yang biasa dilakukan oleh entitas gitu ya. Kemudian ada transaksi khusus, yaitu ada pengalihan harta tak berwujud, ada royalti, jasa intragroup, ada biaya bunga gitu ya, loan. Transaksi afiliasi dengan pihak lawan transaksi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Ini sudah pasti. Kemudian ada performa laba usaha lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis ini, benchmark yang jadi trigger ya oleh kantor pajak untuk jadi apa ya tadi ya, trigger ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga transaksi yang tidak rutin, misalnya perusahaan Bapak Ibu melakukan merger, akuisisi, spin off misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada, nah ini mengalami kerugian dalam beberapa tahun. Ini juga jadi indikasi Bapak Ibu. Jika tadi yang sempat saya spill di awal terkait dengan perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang mengalami kerugian
kemudian ada celah untuk memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Itu isu transfer pricing dalam negeri domestik. Makanya di PMK 213 ataupun di PMK yang terbaru 172 itu nggak secara letterlock menyampaikan bahwa transfer pricing khusus untuk transaksi cross border, enggak. Transaksi domestik pun Bapak Ibu perlu aware, perlu waspada dan berhati-hati untuk isu-isu yang muncul bisa jadi di SP2DK atau bahkan di pemeriksaan. Ini beberapa deteksi resiko terkait dengan isu transfer pricing ya Bapak Ibu, di mana kita perlu aware, mengecek juga, dan ini juga pastinya dilakukan oleh teman-teman di kantor pajak juga. Bagi Bapak Ibu yang lampiran khusus 3A-nya belum lengkap, tidak sesuai dengan audit report gitu ya, tidak sesuai dengan ini, mohon dicek kembali ya. Kemudian ada catatan laporan keuangan yang menjelaskan transaksi afiliasi. Nah, ini ada di posisi bawah ini biasanya terselip juga nih Bapak Ibu. Ada beberapa case wajib pajak yang kita lihat. Ini mereka nggak mengisi di bawah transkrip lampiran khusus Bapak Ibu, laporan keuangan di SPT Badan. Itu di bawah, kan posisinya ada kolom 3 ya. Kolom neraca, kolom laba rugi, dan kolom transaksi afiliasi Bapak Ibu. Kemudian ada ikhtisar yang perlu diisi juga. Karena kalau tidak diisi, ada beberapa wajib pajak yang kami temui juga itu diminta oleh AR Bapak Ibu, diminta untuk mengisi dan dianggap terlambat SPT BPH badannya ya Pak Yazid ya. Sehingga harus bayar berapa, 1 juta ya. Nah, temuan isu-isu terkait transfer pricing Bapak Ibu, di mana transfer pricing ini sebetulnya di PMK 172 atau PMK 213 ini ada minimal, kalau tidak ada CBCR, kalau CBCR kan ada secara konsolidasi 11 triliun dan lain sebagainya gitu ya. Minimal ada master file dan local file. Kalau Bapak Ibu hanya memberikan, kalau misalnya ada AR di kantor pajak meminta dokumen TB-Doc dan Bapak Ibu hanya menyampaikan local file saja, berarti ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah berarti istilahnya master file kita nggak diotak-atik nih gitu ya. Atau nggak jadi informasi lebih detail lagi gitu ya. Kemudian eksistensi transaksi. Nah, ini isu ini muncul di tahapan pendahuluan muncul PMK 22 ya Pak Isid ya. Koreksi mungkin kalau saya salah. Ini baru muncul dituangkan ya, walaupun sebelum-sebelumnya sih di pemeriksaan pastinya sudah muncul terkait dengan eksistensi ya, Bapak Ibu semuanya, di mana dari pihak kantor pajak, jika ada transaksi afiliasi Bapak Ibu, jika ada transaksi afiliasi, maka bisa jadi pihak kantor pajak atau AR atau pemeriksa itu tidak akan menguji kewajaran transaksi Bapak Ibu, tapi akan melihat eksistensinya terlebih dahulu dengan klausul, yaitu di PMK 172 itu tahapan pendahuluan Bapak Ibu. Nah, tahapan pendahuluan ini menjadi salah satu isu juga yang dituangkan dalam PMK 172. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuktikan tahapan pendahuluan atas transaksi afiliasi Bapak Ibu, maka transaksi afiliasi tersebut di PMK 172 mengatur transaksi afiliasi tersebut tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi langsung dikoreksi gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan transaksi pinjaman, transaksi royalti gitu ya, itu eksistensi atas transaksi tersebut tidak ada, maka ya dianggap dalam peraturan PMK 172 tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian metode juga menjadi isu yang sangat krusial juga ya bagi Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah salah satunya adalah karakteristik perusahaan Bapak Ibu. Karena sebetulnya kan
Ya transfer pricing ini kalau menurut saya ya sah-sah aja ya selagi memang menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ya. Yang menjadi titik poin kan sebenarnya transfer pricing itu kita uji dengan transaksi by transaksi kan. Kalau memang dari sisi transaksi by transaksi tidak bisa kita bandingkan, misalnya Bapak Ibu menjual ke customer A eh, apa namanya dengan kuantiti 100, beda dong pastinya dengan kuantiti 1000 gitu ya. Kemudian barang spesifikasinya kalau gelas misalnya ataupun laptop atau HP itu satu speknya kayak gini, satu speknya seperti ini kan juga dari sisi transaksi by transaksinya nggak bisa. Akhirnya bisa jadi dari sisi laba gitu ya, atau dari sisi laporan keuangan yang nantinya diuji. Kemudian perusahaan pembanding ini juga seperti yang kita tahu, ini perusahaan pembanding ini menjadi isu juga di mana dari sisi kantor pajak pastinya akan melihat 5 faktor kesebandingan yang sudah kita tahu juga ya Bapak, bagi Bapak Ibu semuanya, di mana ada kontrak gitu ya, perjanjian, kemudian ada fungsi aset resiko, ada barang dan jasa, ada strategi bisnis dan kondisi ekonomi. Kemudian ada range gitu ya. Range kewajaran tuh di titik mana sih Pak gitu ya. Kalau di contoh PER 22 atau SL50 memang ada di titik medium ya. Walaupun di PMK 172 menyampaikan bahwa jika ada 2 pembanding saja Bapak Ibu, misalnya pembanding 2 itu mendapatkan rentan 1% dan 10% misalnya gitu ya, itu kita bisa menggunakan di pasal 12 ya, kalau nggak salah di pasal 12 PMK 172 itu menyampaikan kita bisa memakai rentang penuh atau semua titik di rentan minimum dan maksimum adalah wajar. Kalau lebih dari itu maka menggunakan rentan kuartil Bapak, itu kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3, dan semua titik adalah wajar gitu ya. Kemudian transfer pricing adjustment ini juga jadi isu juga terkait dengan apa namanya penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan jika memang dilakukan ya. Karena di PMK 172 atau PMK 213 ada klausul yang merupakan satu keistimewaan bagi kita semuanya, bagi wajib pajak untuk bisa apa ya, memanfaatkan hal itu gitu ya. Karena beberapa yang apa ya kami temui wajib pajak itu dianggap kalau rugi itu sama dengan tidak wajar ya. Ya itu yang perlu kita apa namanya kita perlu dalami analisis lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada intercompany charge gitu. Nah ini isu juga berkaitan dengan tahapan pendahuluan, ada biaya-biaya intercompany misalnya terkait dengan jasa, loan, tapi secara eksistensi tidak ada. Nah ini ada beberapa isu-isu yang mungkin masih banyak Bapak Ibu, masih banyak sekali terkait dengan koreksi-koreksi atau temuan-temuan dari kantor pajak ya. Misalnya dari apa itu ex ante, data dan informasi yang terkait dengan penggunaan data pembanding, kemudian ada selisih kurs gitu ya, kemudian ada berapa data pembanding yang kita gunakan, kemudian pembanding yang kita gunakan itu kita pakai data tunggal atau data jamak gitu ya, itu banyak sekali isu-isu yang ada di temuan transfer pricing. Mungkin itu Pak Yazid, Mbak Izah.